Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Sebujur Bangkai. Lagu ini dinyanyikan oleh seorang raja dangdut Indonesia yang bernama Raja Rhoma Irama. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana manusia ketika menghadapi yang namanya ajal kematian. Ketika manusia mempunyai segalanya, baik harta benda yang banyak, uang yang banyak, bermiliar-miliaran, bertriliun-triliunan. Begitupun punya mobil yang mewah, punya rumah yang mewah, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, punya anak-anak yang cantik dan ganteng. Begitupun punya keluarga yang dia sangat cintai. Tapi ketika yang namanya kematian datang menjemputnya, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, dia harus bisa menerimanya. Ketika keluarga yang dia sangat cintai, tidak ada satupun yang bisa menolongnya ketika ajal kematian datang menjemputnya. Begitupun uang yang dia miliki, harta yang dia miliki, tidak ada satupun yang dia bawa. Yang dibawa hanyalah amal ibadah yang dia kerjakan setiap hari. Begitupun uang yang banyak tidak akan bisa mengutuk malaikat maut untuk menghentikan sedetik pun kematian kita. Maka persiapkanlah bekal amal ibadah kita sebelum semuanya terlambat. Karena yang namanya mati tidak harus menunggu kita harus tua dulu. Ya, yang namanya mati tidak harus menunggu kita harus sakit dulu, tapi dia datang secara tiba-tiba. Ya, maka persiapkanlah bekal amal ibadah kita sebelum semuanya terlambat. Hari ini saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Sebujur Bangkai. Selamat mendengarkan. Ya, inilah sebuah lagu yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita. Ya, dengarlah setiap bait-bait kata dan kalimat dari lagu ini. Semoga kita selalu mengingat yang namanya kematian. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Oke, itulah teman-teman lagu Sebujur Bangkai yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk selalu mengingat yang namanya kematian. Karena yang namanya mati ya tidak harus menunggu kita harus tua dulu, tidak harus menunggu kita harus sakit dulu. Ya, tapi kematian akan datang secara tiba-tiba. Begitupun kematian tidak harus meng-SMS kita dulu, menelpon kita dulu, tapi dia datang secara tiba-tiba. Ya, maka persiapkanlah bekal amal ibadah kita sebelum semuanya terlambat. Karena kita semua hanya menunggu giliran kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pulang ke akhirat. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencengkam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi
orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Oke, itulah ya lagu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita semua, bahwa kita hidup tidak selamanya di dunia ini. Kita ada waktunya kita akan meninggal dunia. Kita akan ada waktunya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kita hidup di dunia ini sebenarnya sebuah persinggahan ya. Kita cuma hanya berteduh saja di dunia ini. Kampung kita sebenarnya ada di akhirat ya. Maka kita mengingat bahwa sebenarnya kita ini adalah lagi menunggu giliran kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ya, untuk mempertanggungjawabkan semua apapun yang kita lakukan di dunia ini. Selamat mendengarkan. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencengkam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang.